Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Wahyudi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai penyuntingan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Justin Wijaya, lalu Najla Mahira dan Nimas Vina Trinofilia. Berdasarkan KBBI, penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan secara umum penyuntingan adalah suatu proses dalam menyiapkan naskah yang siap cetak atau siap dipublikasikan dengan memperhatikan struktur dan sistematika penyajian, isi dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Editing atau penyuntingan karya ilmiah adalah proses memperbaiki karya tulis ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah, tesis, skripsi, dan sebagainya dengan cara mengkoreksi, memeriksa kembali apa yang sudah ditulis sebelum siap dipublikasikan. Next, penyuntingan topik atau masalah. Penyuntingan topik atau masalah adalah pokok penyuntingan. Dalam hubungan dengan penyuntingan topik, penyuntingan karya ilmiah lebih baik menyunting sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui daripada menyunting pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. Sehubungannya dengan isi pernyataan tersebut, hal-hal berikut patut dipertimbangkan dengan seksama oleh penyuntingan karya ilmiah. Yang pertama, topik yang disunting harus berada di sekitar, baik di sekitar pengalaman maupun di sekitar pengetahuan. Yang kedua, topik yang disunting harus topik yang paling menarik perhatian. Yang ketiga, topik yang disusun terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang disunting memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kelima, topik yang disunting harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya walaupun sedikit. Dan yang keenam, topik yang disunting harus memiliki sumber acuan, memiliki bahasa kepustakaan yang memberikan informasi tentang pokok masalah. Penyuntingan judul. Penyuntingan judul karya ilmiah dapat ditempuh dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan masalah apa, mengapa, bagaimana, gimana, dan kapan. Namun, tidak semua pertanyaan itu harus digunakan pada penyuntingan judul. Mungkin pertanyaan itu perlu dikurangi atau ditambah dengan pertanyaan lain. Ada kalanya, penyuntingan judul dilakukan dengan memberikan anak judul. Next, penyuntingan bahasa dalam karangan ilmiah. Berbagai karangan ilmiah yang seharusnya mendapat perhatian dari penyuntingan karya ilmiah agar isi pernyataannya komunikatif atau berdaya jual, karya ilmiah itu memenuhi kriteria logis. Jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Karya ilmiah disebut lugas jika disajikan dalam bahasa yang langsung menunjukkan persoalan. Dalam hubungan dengan bahasa, penyuntingan selanjutnya wajib menguasai pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, pembentukan kata, pemilihan kata, penyuntingan kalimat efektif, dan penyuntingan paragraf karya ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan yaitu yang pertama, penyuntingan harus mengetahui persis informasi tentang penulis naskah yang akan disuntingnya. Kedua, penyunting bukanlah penulis naskah. Ketiga, penyunting harus menghargai gaya penulis naskah. Keempat, merahasiakan informasi yang terkandung di dalam naskah. Kelima, penyunting harus berkonsultasi dengan penulis naskah terkait dengan hal-hal yang akan dirubah. Keenam, penyunting harus merawat dan menjaga naskah dengan baik hingga diterbitkan. Yang paling penting juga ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, bilangan, dan tanda baca, ketepatan penggunaan diksi atau pilihan kata, keefektifan kalimat, dan serta keterpaduan struktur kalimat dan keterpaduan paragraf. Contoh penyuntingan. Berikut ini adalah contoh teks yang belum disunting. Banjir, fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Pengertian luas, sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Kemudian, berikut ini adalah contoh teks yang sudah disunting. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai.
dalam pengertian luas sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat resapan air ke dalam tanah.